diberkati pagi hari ini. Sungguh kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan inilah permohonan kami, biarlah kuasa Roh Kudus terus mengalir di tempat ini, di hati kami, dan di seluruh kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa Roh Kudus adalah penolong yang setia. Roh Kudus adalah pemberi kekuatan, penuntun kepada segala kebenaran. Karena itu Tuhan, pada siang hari ini kami percaya Tuhan, kami semua ada di dalam hadirat Allah. Kami semua boleh merasakan kekuatan Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan tidak ada satupun di antara kami yang dilewatkan Tuhan dari setiap bagian pemberitaan firman pada kesempatan ini. Tuhan berkenan berbicara, menyatakan apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan buat kami, sehingga kami yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah diberikan penghiburan, yang tidak berpengharapan diberikan pengharapan baru di dalam kuasa kekuatan Injil Kristus itu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hati, ini pikiran, ini hidup kami Bapa. Kami sungguh telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Jangan pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami taruh sepenuhnya di dalam kekuatan kuasa Allah. Semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama dengan saya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Baik, Tuhan baik buat kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada untuk menikmati kasih dan setia Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini yang akan saya seberangkan buat kita adalah jangan munafik. Ini tema khotbah pada pagi hari ini. Kita pas ngomong jangan munafik, mic jadi kecil. Kakak bisa kasih. Ya, saudara. Oke. Tema khotbah pada pagi hari ini jangan munafik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tema memang tema yang cukup sensitif, atau tema yang boleh dikatakan tidak enak di telinga saudara. Tetapi mau tidak mau Alkitab memang ngomong soal itu. Karena Alkitab ngomong, maka saya juga sebagai hamba Tuhan mesti bicara juga tentang hal ini, supaya kita semua betul-betul menjadi orang Kristen seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya, Alkitab bilang kita jangan munafik, itu bukan sebuah penuduhan, itu bukan sebuah penghakiman, tetapi kata itu lebih menjurus kepada peringatan atau teguran buat kita, supaya kita menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi, supaya kita menjadi orang Kristen yang lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak bermuka dua atau berpura-pura. Itulah kemauan Tuhan di dalam pernyataannya soal jangan munafik. Saudara yang diberkati Tuhan, kata munafik itu di dalam Alkitab cukup banyak, tapi banyaknya di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama kata munafik itu cuma satu kali saja. Sementara di Perjanjian Baru kata munafik itu diulang sampai 25 kali. Jadi saudara yang diberkati, ternyata orang-orang yang hidup di zaman Perjanjian Baru mendapatkan teguran, mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan yang lebih tegas tentang kemunafikan. Kalau tadi saya katakan di Perjanjian Lama cuma satu kali, itu tidak berarti bahwa di Perjanjian Lama semua orang itu tidak munafik, ya. Tetapi saudaraku, ternyata memang semuanya itu baru terbongkar ketika Yesus datang kembali yang kedua kali. Nah, yang pertama kali, sebab waktu Yesus datang tidak ada satupun yang bisa terselubung di hadapan Tuhan. Semuanya dibukakan, semuanya telanjang, semuanya transparan di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, karena itu Tuhan memberikan teguran-teguran, nasihat-nasihat
oleh munafik. Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan perhatikan beberapa bagian penting dari pembahasan tema khotbah ini, yaitu jangan munafik. Yang pertama, saya mau mengajak kita untuk mengerti dulu apa arti kata munafik itu sendiri. Saudara, di dalam bahasa asli Alkitab, kata munafik itu ditulis dengan kata hipokrita. Hipokrita itu artinya orang yang bermuka dua. Bermuka dua di sini merupakan penggambaran atau sebuah hiperbola, kalimat yang diperbandingkan. Jadi saudara yang diberkati, kata bermuka dua itu tidak berarti saudara punya muka dua. Coba lihat samping kiri kanan, mukamu satu kan? Ya saudara, semua kita mukanya satu. Tetapi kata bermuka dua itu bermakna penggambaran. Artinya adalah orang yang suka pura-pura, orang yang tidak seperti apa adanya. Apa yang dia katakan itu beda dengan apa yang dia lakukan, atau apa yang dia kerjakan beda dengan apa yang dia katakan. Itu yang namanya hipokrita. Dan ternyata kata hipokrita itu di dalam Alkitab lebih menjurus kepada bukan antar sesama, bukan antar kita dan kita, bukan bicara secara horizontal, saya munafik dengan sebelah saya atau saya munafik dengan jemaat, bukan. Tetapi ini bicara soal hubungan dengan Tuhan atau sesuatu yang bernilai religius, kerohanian. Seringkali orang bisa pura-pura berwajah dua, jadi dia Kristen tapi sebenarnya dia bukan Kristen. Dia gereja tapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh gereja. Dia berdoa tapi sungguh-sungguh dia tidak berdoa. Dia berpuasa tapi dia tidak sungguh-sungguh berpuasa. Itu lebih tepat dipakai kata munafik atau hipokrita. Misalnya ayat ini menjadi penjelasan dari kata hipokrita ini. Tampilkan Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dan ayat 8. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya mau kita membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Matius pasal 15 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Baik, ada di LCD. Beta kaget. Tiba-tiba suara ini apa kira-kira? Baterai itu. Matius 15. Nah, kita mulai. Beta ganti mic, Ustaz. Tolong, Ustaz. Oke, cek 1 2. Matius 15 ayat 7 dan ayat 8. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Matius 15 ayat 7 dan ayat 8. 1 2 3. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal ini kata hipokrita dipakai di dalam ayat yang ke-7 tadi. Jadi kata hipokrita itu menjurus kepada hubungan dengan Tuhan Allah, memuliakan Tuhan dengan bibir, tapi hati jauh dari Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang namanya munafik. Itu yang namanya bermuka dua. Itu yang namanya pura-pura. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Karena itu pagi hari ini kita semua tadi memuliakan Tuhan. Kita semua tadi memuji menyembah Tuhan. Saudara, tapi hendaklah kita melakukan itu harus dengan kesungguhan. Ini sudah yang ketiga. C. Baik. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak boleh melakukan segala kegiatan ibadah kita dengan kemunafikan. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, bertuju kepada Allah, memuliakan Allah. Bibir berkata kepada Tuhan, maka hati pun harus kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Amin.
diberkati Tuhan, kurang lebih mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, saya dapat cerita dari orang, saudara, tentang ada seorang yang cukup kaya raya. Dia tuh setiap kali kemana saja, pasti dia tidak pernah lupa membawa kunci-kuncinya. Jadi yang merupakan kalung hiasan di dia punya leher itu bukan hiasan emas, tapi kunci-kunci semua. Jadi dia gantong, saudara. Satu kali dia pergi ibadah dan dia lupa kunci-kuncinya itu. Dia lupa tadi mandi, dia lepas, lalu kemudian saudara dia tidak pakai lagi dia pun kunci itu di dia pun kalung. Dia sudah berangkat di gereja, saudara yang diberkati. Waktu dia di gereja dia gelisah sekali, menyanyi, memuji Tuhan. Dia menyanyi juga, tapi saudara tidak seperti biasanya dia menyanyi. Kalau biasa dia menyanyi dengan kunci tergantung di leher, itu lebih semangat dibandingkan sekarang waktu dia menyanyi kunci lupa di rumah. Ya saudara, ternyata saudara yang diberkati Tuhan, kunci itu menjadi sesuatu yang penting bagi dia. Karena ternyata kunci yang pertama itu ada uang, saudara, sekian juta. Kunci yang kedua dia ada simpan cincin, berlian dan lain sebagainya. Kunci yang ketiga, saudara yang diberkati, itu buku-buku bank semua. Kunci yang keempat itu sertifikat tanah, tahu ada berapa biji. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, nah ini ketika tidak dia bawa, ketika dia lupa, saudara yang diberkati, akhirnya dia rasa terganggu sekali. Dia rasa kalau dia tidak bisa fokus, dia memuliakan Tuhan, tetapi hatinya ada di tempat itu. Saudara yang diberkati, berarti kemunafikan itu bisa saja muncul karena kondisi kita. Saudara, kemunafikan itu pura-puranya kita, atau hati kita hipokritia, hati kita tidak tertuju kepada Allah saat kita sedang melakukan sesuatu. Itu bisa terjadi tanpa kita sengaja, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ternyata menyangkut soal hati, itu menyangkut soal fokus kita, pusat kita, di mana kita letakkan fokus kita. Itu hati kita. Jadi kalau hati kita memang hanya ada pada harta, hati kita hanya ada pada sesuatu yang bersifat sementara, maka pasti mau tidak mau suatu saat nanti kemunafikan itu pasti akan muncul. Karena itu sudah diberkati Tuhan, hipokritia itu sekali lagi menyangkut bagaimana fokus saudara sekarang. Jadi kemunafikan itu bisa saja terjadi kapan saja, tergantung ketika fokus kita mulai berubah, ketika hati kita mulai berubah, ketika saudara kita tidak lagi tenang hidup kita kepada Tuhan, itu maka kita bisa berlaku munafik di hadapan Allah. Makanya Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-6, di mana hartamu berada, di situ hatimu apa? Ya. Jadi saudara bisa munafik kalau hati tidak ada pada fokus yang benar. Kalau kita tidak punya fokus yang benar, maka pasti kita akan bisa munafik. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu kata munafik yang kita perlu pahami dari apa yang Alkitab katakan. Sekarang saya mau mengajak kita untuk menyimak hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kita mau periksa di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus bicara 25 kali, atau kita bicara 25 kali tentang munafik, itu menjurus kepada apa saja? Ya. Ketika hati sudah tidak menjurus kepada Tuhan, maka pasti ada perilaku-perilaku kemunafikan yang akan mulai muncul. Akan terjadi perilaku-perilaku selanjutnya, action-action hidup yang mulai nampak kalau orang mulai hidup di dalam kemunafikan, atau hati sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tadi saya bilang, saudara yang diberkati, waktu dia pun kunci ada tagantok, orang sudah bisa lihat kemunafikan.
yang ke-27. Matius 23 ayat 27. Saya mau kita membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Matius 23 ayat 27 ada di slide. Oke. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampak, tetapi yang sebelah dalam penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Perhatikan, Yesus katakan, celakalah kamu, hai orang Farisi, orang munafik, hipokritia, hati jauh dari Tuhan, yang sekali lagi seperti kuburan yang dilabur putih. Kalau kita bawa kepada konteks kita di Nusa Tenggara Timur, maka kamu itu sama seperti kuburan yang ada gambar Tuhan Yesus, gambar perjamuan kudus, gambar salib, gambar apalagi yang kita lihat di NTT. Gambar ini itu pakai keramik, pakai teher, pakai granit, kelihatannya indah di luar, bersih. Karena sore-sore kalau suami yang mati, mama piper. Kalau bapak yang mati, kalau mama yang meninggal, suami piper. Kalau orang tua yang meninggal, anak-anak yang piper. Ya kan biasa begitu. Saudaraku, bersih tampak luar, tapi dalamnya, seandainya kuburan itu terbuat dari kaca, petinya terbuat dari kaca, hari pertama saudara datang lihat kira-kira proses apa yang terjadi pada pembusukan mayat. Saudara, itu terlalu ngeri. Ya, kita pasti akan lihat ulat bagaimana bekerja, makan mata, makan perut, hanya sisa gigi saya tidak bisa makan. Saudara yang diberkati, itu terjadi. Nah, kehidupan orang Farisi, kehidupan orang munafik digambarkan seperti itu. Kelihatan dari luarnya baik, kelihatan dari luarnya bertobat, kelihatan dari luarnya melayani Tuhan, kelihatan dari luarnya pimpin pujian, kelihatan dari luarnya berkhotbah KKR, kelihatan dari luarnya dia, apalagi pokoknya semua yang rohani-rohani. Tetapi sebenarnya dalamnya berat. Saudara yang diberkati. Nah, Yesus bicara soal ini lebih jelas di ayat yang ketiga. Tampilkan. Saudara yang diberkati Tuhan, Matius pasal 23 ayat 3. Matius 23 ayat yang ketiga. Matius 23 ayat 3. Sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajar tetapi tidak. Nah, jadi saudara, kalau hatinya fokusnya sudah jauh dari Tuhan, dia ajar benar, tapi yang dia lakukan tidak seperti yang dia ajarkan. Saudara, dia mengerti yang benar, tapi yang dia lakukan tidak seperti yang dia mengerti itu benar. Itulah kehidupan kekristenan yang munafik. Perbuatan-perbuatan mereka tidak bisa menjadi teladan. Perbuatan-perbuatan mereka boleh dikatakan tidak bertobat. Itu orang Kristen yang munafik. Kalau ditanya, kamu gereja mana? GSJA. GSJA itu gereja apa? Gereja Sidang Jemaat Allah. Oh, itu yang kayak karismatik dong. Oh, gereja pertobatan. Oh, itu ketemu sudah, itu ketemu pertobatan itu. Tapi di Paklan itu dia ada. Kau gereja pertobatan, tapi kok kau di Paklan? Sudah. Katanya kau gereja pertobatan. Tapi masalah di ini kampung nih, lu dia pembiang kerok. Saudara, katanya lu gereja pertobatan. Yang hanyut itu gereja dari GSJ yang kesana. Ini yang namanya munafik
alias muka dua, alias hipokritia, alias hati jauh dari Tuhan, hanya tubuh sah dalam gereja, hanya tubuh sah ibadah, hanya tubuh sah melayani Tuhan. Tadi saya masih cerita di jemaat di Bolok, saudara, tentang seorang pendeta di Amerika yang setelah mati baru orang tahu dia punya kelakuan kejahatan. Ya saudara, itu sudah tersebar. Saudara yang nonton YouTube, saudara yang suka buka YouTube pasti saudara tahu bagaimana itu pendeta penulis buku penginjil gereja besar mati tahun 2020 kemarin, saudara. Tapi dia punya skandal seks dari 2017. Orang sudah tahu sampai waktu putus nafas. Ya. Orang pikir orang hormati dia setengah mati waktu dia putus nafas, mati subur, bersandar bilang, dulu bapak ada bikin beta. Ya. Orang pikir mau cari nama karena ini pendeta terkenal, siapa tahu memanfaatkan. Orang kemudian gereja membentuk sebuah tim investigasi. Saudara, selidiki ini terkatakan betul kosong deh. Ini perbuatan yang dilakukan ini orang ini bilang tuduh bapak pendeta, bapak gembala, bilang lakukan perselingkuhan betul kosong. Selidik ternyata benar. Saudara yang berkata, selama ini tidak ada yang tahu. Tapi saya ulang, yang namanya kemunafikan mau tutup model kayak apa? Tangkap, sumati saya bisa tangkap. Saudara yang diberkati itu. Makanya hari ini kita belajar dari kebenaran firman Allah. Kalau kita masih hidup dan Tuhan bicara kepada kita, termasuk Tuhan bicara kepada saya yang pendeta yang hidup, saudara. Bukan hanya kepada saudara, termasuk kepada saya yang ngomong juga. Kita semua terima kata yang sama. Jangan munafik. Maksudnya adalah supaya fokus hati kita tidak berubah hanya kepada Tuhan saja, dan itu diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan nyata yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya dengan sebuah tindakan-tindakan religius, bukan hanya dengan sebuah tindakan-tindakan agamawi, tetapi tindakan-tindakan yang menjadi berkat, mencari kejahatan, mengikuti ajaran yang benar seperti apa yang dikatakan Alkitab. Itulah yang Tuhan mau atas hidup kekristenan. Amin. Tidak boleh kita lupakan. Dulu saya masih di Asam 3, saudara. Ibu pendeta Nanta memberikan kesaksian begini. Ada jemaatnya yang bukan bisa perokok, saudara, tapi dia juga pendiri gereja. Saudara, satu kali dia bisa perokok tapi di belakang-belakang. Satu kali dia tidak sadar, mama gembala datang tiba-tiba. Tapi waktu pas lagi nasbo, orang timur bilang, lagi heran. Tapi karena kaget waktu datang, dia mau sembunyi karena mau buang nanti dapat tahu. Akhirnya dia tidak sadar dia masuk dalam celana. Saudara yang diberkati. Nah ini api ada menyala. Masuk dalam celana. Lama-lama sudah asap mulai keluar dari celana. Ngomong gimana? Bapak, apa yang tak bakal di celana? Kasih. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, ini karena kemunafikan. Tapi mulai dari situ, waktu terbongkar, dia sadar, dia salah, dia mengaku diri, saudara. Kemudian dia bertobat dan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang cukup mendukung pelayanan di sana, saudara. Tapi awalnya lihat ada orang kemunafikan. Tapi bersyukur, saudara, waktu kemunafikan itu ditelanjangi, dia tidak berkeras dengan kemunafikannya. Waktu kemunafikan itu ditelanjangi, dia tidak mengaku diri lebih benar, saudara. Dia justru terbuka. Saya pernah KKR di Rai Juang dan hal yang serupa saya dapati dari seorang pendeta, bukan dari organisasi ini, saudara. Saya khotbah soal jangan rokok juga. Hari pertama dia dengar, hari kedua dia dengar, saudara. Dia bilang, Tuhan, kalau sampai 3 hari ini KKR hanya ngomong soal rokok, maka saya tahu itu dari Tuhan. Pendeta juga kadang-kadang mau coba, saudara. Ternyata hari ketiga Tuhan, dia tidak kasih tahu saya, tapi hari ketiga bisa ngomong hal yang sama, saudara. Hari ini dia duduk paling belakang, sudah dia lagi tunggu kata
altar call, waktu maju paling pertama. Setelah itu dia pun mengaku sudah di depan saya dan beberapa hamba Tuhan. Dia bilang, Bapak, selama ini beta pendeta tapi susah. Ya sudah. Dia mengaku dan dia bertobat. Saudara ini berkata, dan itulah tujuan Tuhan. Tuhan tidak hanya sekedar membongkar balikkan dosa-dosa kita. Tuhan tidak hanya menunjukkan kenalan jati untuk menghakimi kita, tetapi Tuhan mau kita sadar, kita respon, kita beralih, kita bertobat untuk hidup ini. Kita persembahkan hanya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik ya Yesus. Itu Tuhan mau. Sudah. Karena itu, ini tidak ada sifat kebencian sama sekali yang Yesus katakan. Jadi kalau Yesus berulang-ulang kali berkata jangan munafik, itu bukan didasari dengan kebencian sama sekali. Tapi dia menyatakan itu sebagai bentuk kasihnya kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, supaya boleh berbalik, supaya boleh melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Karena itu hari ini sekali lagi, mari kita belajar dari firman Tuhan. Ada jemaat yang kalau dengar khotbah soal-soal yang keras begini, dia bilang sudah. Kalau begitu maka kau pindah gereja, karena mau gereja banyak. Ada betul di sana. Betul, gini itu makanya usah tidak baik. Saudara yang diberkati Tuhan, itu berarti Anda lari dari teguran Tuhan. Anda lari dari kenyataan kebenaran. Jangan lari. Justru itu membuat kita berterima kasih Tuhan. Saya selalu kasih perumpamaan. Saudara, kalau Anda punya anak main pisau, anak itu masih umur 2 tahun, sama seperti anak saya. Lalu Anda sebagai mama, lihat anak Anda main pisau yang tajam, Anda berkata begini, anak, hati-hati ya. Pokoknya main, hati-hati. Saudara yang diberkati, saya rasa itu mama yang terlalu baik. Tapi sekaligus juga mama yang paling jahat. Anak 2 tahun tidak akan pernah bisa mengerti kata hati-hati. Tidak mengerti. Saudara, apalagi kalau diam. Anak 2 tahun itu mesti ada sikap yang tegas dari seorang mama. Pasti ambil itu pisau. Waktu ambil, anak kira-kira menangis atau tidak? Kalau anak yang tidak menangis, itu mungkin anak itu baik juga. Saudara yang diberkati. Tapi kalau dia sudah rasa nyaman di tangannya lalu kita ambil, wah dia menangis, bukan hanya menangis lalu sudah. Kita bujuk dengan barang lain pun karena dia tidak mau. Tapi tujuan kita sekali lagi bukan kita tidak mengasihi anak itu. Waktu tetangga dengar, tetangga bilang Tuhan memang jahat, mau mati. Tiap hari ini anak main batareak terus. Tetangga tidak tahu. Saudara, dia hanya dengar suara teriakan, tapi dia tidak tahu kita sedang menyelamatkan anak kita sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ingatlah baik-baik. Paulus pernah berkata dalam suratan Korintus kepada jemaat yang ada di Korintus, Paulus bilang, waktu kamu dengar surat yang aku kirim kepadamu, memang ini berduka sekali kamu dengar, mendatangkan duka cita, kamu rasa sedih, karena isi surat Paulus itu surat-surat teguran semua. Jangan bersinah, jangan saudara berselisih, jangan pecah belah, jangan makan persembahan berhala. Pokoknya dia punya teguran-teguran keras. Makanya Paulus bilang, waktu kamu terima ini surat, kamu pasti berduka cita. Tapi Paulus lanjutkan, duka cita itu menimbulkan pertobatan. Duka cita itu membuat kamu mengalami pertobatan. Saudara, karena itu waktu kita mendengarkan kebenaran yang bersifatnya nadanya keras, tidak sesuai dengan keinginan kita, sekali lagi itu bukan berarti Tuhan tidak sayang, tapi justru Tuhan sayang kepada kita. Dia mau kita jadi lebih baik, dia mau kita selamat, dia mau kita tidak jadi orang Kristen yang pura-pura. Itulah kemauan Tuhan. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini, ingat baik-baik ini, tidak boleh kita lupakan. Saya mau lanjutkan yang kedua tentang perilaku.
atau tindakan orang-orang yang munafik itu. Selain mereka hidup tidak sesuai dengan kebenaran yang mereka ajarkan. Yang kedua, ayat Matius pasal 6 ayat 2. Mari tampilkan ayat ini. Injil Matius pasal 6 ayat 2. Oke, tampilkan, kita baca sama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Perhatikan di ayat 2 bisa dikatakan orang munafik. Kalau tadi bagian pertama saya bicara soal pertobatan dalam hal moral. Kalau yang kedua ini kita bicara soal hal yang bersifatnya religius, memberi sedekah, berdoa puasa. Kalau kita perhatikan ayat 5, ayat 7, saudara, dan seterusnya, ini bicara hal-hal yang bersifat religi, bersifat rohani, bersifatnya hubungan vertikal dengan Tuhan Allah. Nah, ternyata sebagaimana yang tadi saya katakan kutipan Matius 15 ayat 7 dan ayat 8, ini memang marak terjadi dalam kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Mereka melakukan kewajiban-kewajiban agama mereka dengan motivasi yang salah. Motivasi mereka salah. Dari mana kita tahu motivasi mereka salah? Dikatakan di dalam ayat 2 tadi, supaya mereka dipuji orang. Jadi bukan salah memberi persembahan sedekah di rumah-rumah ibadah, itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah supaya mereka dilihat orang bahwa mereka memberi. Ini motivasi yang keliru. Jadi kemunafikan itu sekali lagi dibuktikan dengan sebuah motivasi dalam diri kita. Kalau motivasi kita mulai keliru, sebenarnya kita Kristen, tapi munafik ada di dalam. Saudara yang diberkati Tuhan, kita ibadat hari ini motivasi kita apa? Itu penting. Saudara, kita doa motivasi apa? Kita puasa motivasi apa? Melayani motivasi apa? Pengarang lagu Bobby One Day menyanyikan pujiannya, dia dikatakan Iwan Falsnya Kristen, penuh dengan kritikan-kritikan. Dan salah satu lagunya berkata begini, melayani Tuhan pada waktu dulu itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi sekarang bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja, tetapi bagi dua, untuk kemuliaan saya dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau dulu melayani Tuhan, saudara, tidak harap apa-apa, tidak cari ketenaran, tidak cari popularitas, tapi sekarang jadi selebriti rohani. Ya saudara yang diberkati Tuhan, itu namanya motivasi salah. Kalau kita mengiring Tuhan dengan motivasi salah, maka kita terperangkap ke dalam yang namanya kemunafikan. Kita Kristen, kita pelayan Tuhan, kita apapun, kita sedang sekali lagi melakukan yang namanya kemunafikan. Karena itu saudara, layani Tuhan tidak boleh ada unsur motivasi yang lain. Iring Tuhan tidak boleh ada unsur motivasi yang lain. Kita datang gereja bukan cari berkat, tapi kita datang gereja karena sudah diberkati. Kita datang gereja bukan saudara yang diberkati untuk mendapatkan mujizat, tapi karena kita sudah mengalami mujizat. Kita datang gereja, saudara, bukan untuk mencari apalagi sesuatu yang kita inginkan, pergumulan-pergumulan kita, masalah-masalah hidup kita, tapi yang kita lakukan
adalah untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Amin. Amin. Jadi motivasi kita tidak boleh salah. Mari milikilah motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Mengiring Tuhan tidak boleh dengan motivasi yang salah. Sebab kalau kita motivasi salah, maka kita akan jadi orang Kristen yang munafik. Ya. Seorang anak Tuhan, biasanya dia datang ke gereja itu, dia tidak pernah menyanyi sambil menangis air mata mengalir sama pernah. Tapi satu hari dia menangis ini air mata mengalir, orang subarenti, orang masuk pujian, sorak-sorai kemenangan, saudara lompat kiri lompat kanan, tapi mau tetap menangis terus. Jadi Pak Pendeta pikir bahwa Tuhan rasakan hadirat Tuhan luar biasa dari awal sampai akhir, mau Tuhan menangis terus. Saudara yang diberkati, pas selesai, lalu Pak Pendeta tanya, Mama, hari ini luar biasa ya hadirat Tuhan. Ya, lalu kemudian Mama Tujuh bilang, iya, luar biasa hadirat Tuhan. Lalu Pak Pendeta kan penasaran, Pak Pendeta tanya lagi, tapi kenapa Mama dari awal penyembahan menangis, pujian menangis, firman Tuhan menangis, sampai doa berkat Mama menangis? Mama bilang begini, Bapak Pendeta, soalnya berbun babi ada 10 ekor di kandang ini, masuk mati habis tinggal 1 ekor. Jadi itu betapa menangis kalau bisa 1 ekor jangan mati. Ya sudah. Saudara yang diberkati, berarti selama ini dia tidak menangis karena apa? Oh ternyata dia tidak alami sesuatu yang terlalu sedih, yang menyedihkan, tidak. Karena itu dia juga nyantai-nyantai saja. Ya. Tanpa paginya mati, Senin, Selasa mati, Kamis mati, Jumat mati, ya saudara Sabtu mati, gak ada hari ini, gak ada kembali bisa, Tuhan tolong. Babi satu nama Angel, satu nama Niko, semua semerangkak aja. Jadi kita motivasi yang sama. Kita boleh punya beban berat, kita boleh punya pergumulan, kita boleh punya apa saja yang kita sedang alami dalam hidup ini. Tapi sekali lagi, waktu kita datang di hadapan Tuhan, fokus kita adalah menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dari seluruh kehidupan kita. Amin. Pergumulan boleh, doa minta sesuatu boleh, tapi ingat, apakah Anda senangkan Tuhan? Saya rasa Tuhan tadi tidak senangkan Tuhan, dia bikin juga Tuhan berbuka cita. Ikut merasakan kesedihan dengan pembabi Angel, Niko dan segala macam meninggal. Karena selama ibadah dia menangis. Saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik. Kadang-kadang motivasi kita membawa perasaan kita untuk kita tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan benar. Saudara, ingat baik-baik, saudara yang diberkati Tuhan, seringkali kondisi situasi yang kita alami itu bisa mempengaruhi hidup kita, sehingga kita marah, fokus kita menjadi berubah. Saudara, gampang menjadi pendeta. Maksud saya begini, gampang dalam tanda petik. Kalau saya butuh duit, saudara, misalnya ada 5 kali ibadat minggu, ibadat puasa, ibadat perkunjungan, ibadat kaum wanita, ibadat kaum pria, misalnya, saya tinggal susun khotbah saya. Khotbah saya adalah ini hari berpuluhan, nanti besok minggu, hari berikut lagi, jangan lupa memberi kepada hamba Tuhan Anda diberkati. Ya toh, sudah. Karena ini persoalan aku butuh duit. Karena aku butuh duit, aku setirlah. Caranya bagaimana supaya menggerakkan dompet-dompet dari jemaat, supaya ATM itu bergerak, saudara. Maka khotbah saya tidak boleh berubah. Sepanjang 5 hari ini kaum wanita, kaum pria, itu kan pasti jemaat juga.
berarti Pak Pendek. Semakin begatis Pak. Ini berarti ada butuh ini kan. Tapi persoalannya, saya khotbah tanpa arahan Tuhan. Itu maka motivasi menjadi salah, menjadi keliru. Saudara yang diberkati, sekali mengisi khotbah saya firman Allah, bukan saya khotbah tentang lain, tapi saya diarahkan kepada sebuah motivasi yang salah. Maka saudara, sekali mengisi khotbah saya benar, di mata Tuhan saya munafik. Di mata Tuhan saya munafik. Anda datang kerja tidak salah loh. Anda menyanyi tidak salah. Anda menangis tidak salah. Tapi motivasi apa? Itu penting. Saudara, ketika motivasi sudah mempengaruhi kita, maka itu adalah sebuah kemunafikan di hadapan Tuhan. Makanya tidak boleh ada motivasi yang keliru. Biarlah segalanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara yang diberkati, apa sukar bagi Tuhan? Saudara, tidak sukar bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang tahu masalah saya. Ada orang, saudara, dia tidak dengar firman dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena bagi dia itu khotbah tidak pas buat dia hari ini. Dia dari rumah disuruh Tuhan tolong hari ini dia tahu mau khotbah yang tentang keuntungan Tuhan. Soalnya satu minggu ini rugi terus, modal disuruh. Kan bisa ada konsep. Datang-datang bapak ngomong lagi. Judul khotbah hari ini, jangan munafik. Itu dia Pak. Itu kayaknya buka Matius 15 ayat 7 dan 8 tadi. Semua akal rugi lagi. Ingat, sekalipun Anda tidak pas dengan apa yang Anda inginkan, tetapi sekali lagi saya mau bilang bahwa Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu. Mungkin bagimu kerugianmu itu adalah sesuatu yang sangat Anda butuhkan jawaban, tapi ada orang lain yang Anda tidak tahu dia butuhkan jawaban soal ini. Bagi Tuhan Anda punya belum terlalu parah, dia punya lebih parah. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya hari ini saya mengajak kita untuk belajar kebenaran motivasi itu saya boleh keliru. Sabda Tuhan dimuliakan. Mau beta ada rugi satu minggu kok, mau beta ada butuh sembuh kok, mau beta mau apapun satu, beda tak ibadah hanya untuk Tuhan. Tidak ada motivasi lain. Tuhan kerja, kalau beta sakit, Tuhan pasti sembuhkan beta. Kalau beta kekurangan, beta rugi, Tuhan pasti kasih keuntungan. Kalau beta butuh sesuatu atas jawaban doa, Tuhan pasti kasih. Karena beta percaya, beta hanya datang dengan motivasi bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Yesus. Saudara, sehingga kita jadi orang Kristen yang tidak gampang diombang-ambing. Nah, kita lurus, hati kita tidak bisa mencabang-cabang kiri kan? Hati kita tetap berarah sampai motivasi yang kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemarin hari Jumat beta kasih kesaksian ini. Waktu beta khotbah di Sikumana, saudara. Saya pernah 2 tahun lalu sebelum COVID ini pergi berdoa di rumah sakit Angkatan Laut. Itu mantua suara bilang kena kanker tenggorokan. Saudara yang diberkati, saya waktu itu doa jemaat, bukan doa dia. Saya berdoa, tapi waktu saya doa itu suara keras. Karena suara keras dia dengar. Waktu dia dengar, dia tanda ini pendeta Eden. Kebetulan dia dengar saya khotbah di mana, saya tidak tahu, saudara. Dan dia tanda saya bersuara. Lalu dia bisik kepada yang jaga, dia bilang begini, itu kasih tahu Bapak Eden itu. Kita dengar dia bersuara, dia ya rusuh di dalam berdoa sebentar dulu. Akhirnya beta amin di jemaat. Mamtua ini orang yang dia suruh ini datang. Astaga, Bapak Mama ada minta Bapak berdoa kasih. Saya pergi, saudara. Dan kemudian saya dekati dia. Saya tanya bagaimana Mama. Lalu dia bilang sama saya, Beta, saya kenal Bapak sering khotbah. Ya, saya dengar, saya diberkati Bapak. Waktu itu suaranya hilang-hilang, bukan sama seperti saya. Jadi saya mendekatkan telinga saya di mulutnya. Kurus kerempek, semua tinggal. Memang kalau ngomong parahnya, memang dia semua mati. Lalu dia bilang begini, Bapak,
Saya minta doa tapi bukan minta kesembuhan. Saya kaget. Orang sudah mati begini bukan minta kesembuhan. Kan orang kalau begini rata-rata, Tuhan, Bapak tolong kau mujizat terjadi supaya beta jangan mati, Bapak. Anak masih 5, suami masih muda, takutnya kami ulang. Kan begitu, Pak? Saudara yang tapi Bapak selalu begitu. Tuhan bilang, Tuhan, Bapak doa supaya Tuhan kasih beta kekuatan. Beta tahu ini maksud Tuhan atas beta hidup. Beta sudah minta sembuh, tapi kalau Tuhan mau sembuh silakan. Tapi beta hanya minta kasih beta kekuatan supaya beta tidak boleh menyangkal Tuhan. Ya Allah, saudara, waktu saya dengar itu kata-kata, saya tersentak. Mengapa? Karena orang ini ternyata membuktikan bahwa dia kenal Tuhan secara baik. Bukan dia putus asa, tidak. Dia kenal Tuhan secara baik. Dia bilang, saya tidak kecewa dengan Tuhan, saya tidak marah dengan Tuhan, sekalipun Tuhan tidak sembuhkan saya. Karena Tuhan lakukan apapun itu pasti terbaik buat saya. Dia bilang begitu sama saya. Saudara yang berkata. Jadi saya berdoa seperti yang dia minta. Saya tidak sama sekali berkata, saudaraku, Tuhan sembuhkan dia. Hanya saya singgung di bagian akhir, saya bilang, kalau Tuhan berkenan, sembuhkan hamba begini. Tapi saya berdoa sesuai dengan permintaannya. Saya bilang, Tuhan kasih dia kekuatan untuk menghadapi. Tuhan kasih dia kekuatan. Dan memang beberapa hari menjelang saya berdoa, saya pulang, saudara, Tuhan panggil pulang dia. Dia meninggal. Tapi saudara yang berkata, dia meninggal dalam taatan Tuhan. Dia meninggal dengan motivasi yang benar. Karena dia tahu arti mengiring Tuhan itu tidak selalu mengalami keberkatan. Mengiring Tuhan itu tidak selalu berarti saudara yang berkata jangan enak. Mengiring Tuhan itu tidak berarti selalu sembuh. Tidak. Dia sadar itu. Dan itu orang yang punya motivasi benar. Beda dengan satu ibu kemarin bersaksi juga, saudara. Dia sakit, dia sekeliling ini satu persekutuan doa. Semua persekutuan doa bukan satu. Semua persekutuan doa dikeliling. Tahu berapa banyak? Dia bilang, tapi saya tidak dapat kesentuhan itu. Akhirnya saya lama-kelamaan tahu bahwa saya disuangi. Saudara-saudara, saya disuangi oleh seorang anak kecil yang kasih kesaksian itu. Anak kecil itu datang ke rumah saya tiap hari. Saya juga tidak tahu kalau dia suami. Kami kasih makan dia tiap hari, Bapak Mama. Tapi dia mau kabur satu. Jadi dia tulis di sini, dia tulis di situ. Dan ternyata waktu saya langgar itu kabur. Saya kepala putar-putar keliling. Pusing-pusing terputar-putar. Ini anak suami saya. Saudara, lalu kemudian dia pulang, dia tangkap itu anak. Dia dudukan itu anak, dia bilang, lu yang suami beta toh? Ingat bilang, mama itu suami. Dan jujur saya yang suami. Karena dipaksa-paksa ini anak akhirnya mengaku. Dia tidak suami tapi dipaksa karena kemudian dia bilang, iya. Tapi ia habis dia pulang ke rumah, dia lapor dia pembapak. Saudara, waktu dia lapor dia pembapak tidak terima baik, panggil RT RW. Saudara, panggil mantua yang bilang kena suami. Datang lu atas dasar apa? Tuduh beban suami. Bayar denda 2 juta kambing 2 ekor. Lupuk 2 juta itu semua datang gereja, Pak. Saudara, kambing 2 ekor, harga uang 2 juta. Jangan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi ada banyak orang Kristen yang punya pengiringan dengan motivasi salah. Dia pikir itu Tuhan itu tidak boleh orang sakit, sembuh terus. Ikut Tuhan. Ya saudara. Kita jangan keliru. Separuh bedanya ada yang bilang orang yang kena corona itu mereka semua yang buat dosa. Kita yang tidak kena corona ini kita karena tidak buat dosa. Wah, itu Anda salah. Ini pemahaman kacau ini. Makanya melewati corona ini semua malah petaka kena dong. Ya saudara. Bukan. Jadi saudara, kita tidak boleh melihat Tuhan itu dari satu sisi saja. Nanti kita cenderung menghakimi orang. Ya. Karena ingat, ternyata motivasi kita salah, keliru. Karena dalam pandangan kita, pikiran kita, oh kalau itu Tuhan itu tidak sakit.
berapa kali Tuhan sudah cukup untuk kita fight 5 kali. Sudah, lu telinga tuli kok Tuhan bilang cukup. Terlalu paksa ya. Sudah, sampai kita marah-marah Tuhan. Ya. Kalau kita doa berapa kali Tuhan bilang tidak sembuh, matikan penyakit. Sudah serahkan, sudahlah. Ya, jangan lagi atau mulai berdoa. Tuhan sudah cukup hidup 60 tahun mereka sehat terus. Ya toh, 60 mereka kasih gula darah sedikit saja itu, lu mulai merontak. Sudah, mati 1 gula darah roh. Ya sudah. Ya kadang-kadang Tuhan izinkan. Bukan berarti kita bilang mujizat sana ada lain. Kalau Tuhan bilang mujizat jadi. Ya. Tapi kalau Tuhan bilang cukup, Anda harus dengar juga. Jangan kepala batu. Saudara yang diberkati itu. Sebab kalau tidak nanti kita jadinya keliru. Kita pikir Tuhan itu hanya saya ini suka main TikTok, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi TikTok saya bukan TikTok itu anak muda beta khotbah suatu yang benar. Jadi dia bilang jangan salah, orang Kristen tidak hanya diberkati tapi juga harus siap menderita. Karena Alkitab berkata Filipi 1 ayat 29 bahwa kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi dikaruniakan juga untuk menderita bagi Kristus. Beta sebarkan saudara lalu akhir inbox beta. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta tolong ralat Bapak punya kata-kata. Begitu lagi. Beta tanya dia, ya selalu kakak maaf, kata ada salah di mana? Ya, tolong. Masa Bapak bilang jadi orang Kristen harus menderita? Saya bilang, saya tidak bilang harus menderita, tapi tidak selalu diberkati. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, tapi Bapak saya tidak suka menderita. Lalu saya belajar mau setuju kata apa? Oh dia tidak mau menderita, dia mau ikut Tuhan itu enak terus. Itu lu Alkitab yang mana yang ngomong itu? Ya sudah, ikut Tuhan itu ada yang namanya pikul salib. Pikul salib itu menderita tidak? Menderita. Tapi kadang-kadang kita lupa itu penderitaan. Kita mau yang enak saja. Itu motivasi yang salah dan itulah yang namanya kemunafikan. Amin. Bilang sambil kiri kanan, kamu tidak boleh munafik. Amin. Bilang sambil kiri kanan, kadang kita susah juga Tuhan izinkan. Saudara yang diberkati Tuhan. Ada orang tidak bisa terima penderitaan, waduh berat. Sampai bisa hidup kekristenan ini beres. Makanya saudara yang diberkati, kita tidak boleh jadi Kristen yang munafik. Yang ketiga, orang Kristen munafik itu dikatakan begini di ayat 13 dari Matius 23. Kami tampilkan Matius 23 ayat 13. Jemaat Tuhan membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Matius 23 ayat 13. 1, 2, 3. Ayat 15, 1, 2, 3.
sambungan bagi keluarga. Ya. Dia tutup pintu-pintu surga. Dia datang ibadah, dia bilang, Bapak, ini minggu kita berganti ya. Mama pergi gereja, Bapak ingat buka kios berjaga. Mama masuk surga, Bapak neraka. Jadi kita tutup pintu. Sudah. Ini ada banyak kali kita buat. Ini bukan pesta, ini bicara Tuhan. Saudara, bicara Tuhan itu, ingat kita tidak boleh jadi batu sandungan buat orang lain. Ada berapa banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan? Saudara, dia gereja non-stop, tapi sekali lagi dia perbuatan itu jadi batu sandungan buat orang di tetangga sekitar. Sebenarnya tetangga sekitar semua pergi gereja, tapi karena dia tinggal waktu tiap hari, orang jadi semua pergi gereja. Ya, kenapa? Karena dia tidak mencerminkan Kristus, dia menjadi batu sandungan. Orang sebenarnya mau ibadah, pergi gereja, mau bertobat, tapi dia diam. Saudara, orang itu menjadi pergi ibadah. Itulah yang menafikan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, jangan jadi orang Kristen munafik. Kita menutup pintu-pintu surga buat orang lain. Kita menutup pintu-pintu kerajaan Allah buat orang lain karena tindakan sikap perilaku hidup kita. Waktu saya khotbah di penguburan Bapak Saul meninggal itu, saudara yang diberkati, kan saya sudah bilang, berapa banyak orang Kristen yang tidak peduli dengan orang lain, kan? Pakai pakaian sembarangan, jadi batu sandungan. Akhirnya orang semua pergi gereja, karena orang lihat, pergi gereja itu sama betul. Saudara yang diberkati, ingat terkadang kita kehidupan ini kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak boleh jadi batu sandungan buat orang lain. Kita harus jadi berkat buat orang lain. Bukankah Alkitab berkata bagi kita dalam surat Petrus bahwa kita dipanggil bukan hanya saja untuk menerima berkat, tetapi juga untuk memberkati. Kita sudah terima berkat, sekarang kita harus memberkati. Cara memberkati apa? Bukan kita bagi-bagi dong, bukan kita kemudian sudah bagi-bagi harta, tidak, tetapi lewat seluruh tindak tanduk kita, seperti yang Paulus katakan kepada Timotius waktu Timotius ada di Efesus. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu, supaya kita tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Waktu kita menginjil, waktu kita bicara soal firman, waktu kita keluar gereja, waktu kita hidup dalam masyarakat, orang lihat ternyata beda memang dong yang gereja di situ, dong yang ibadah, dong yang sudah dibaptis, dong yang sudah terima perjamuan kudus, dong yang sudah bertobat, itu beda. Seperti yang kita katakan dalam Maliaki 3 ayat yang ke-18 itu, orang harus melihat ada perbedaan. Orang yang hidup berkenan kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, dan orang fasik, orang yang tidak beribadah kepada Allah, mesti beda. Saudara boleh sama, saudara. Kalau sama begini apa orang mau bertobat? Orang tidak akan mau bertobat karena kita jadi batu sandungan. Makanya Yesus berkata, orang Farisi itu dipusat di mana? Dan usaha adalah karena dia tidak membawa sebuah contoh keteladanan, tapi menjadi batu sandungan. Itu berat, saudara. Ya, saya pernah ingatkan jemaat di Borong. Saya khotbah dan orang semua dengar, saudara. Mau lewat live, mau lewat kematian, kalau ada orang kematian ucapan syukur bosan bikin lalu kita khotbah, beta selalu ngomong yang keras-keras. Karena itu beta bilang, tolong jaga itu kebenaran yang botong sampaikan, supaya jadi batu sandungan. Botong ada mati mampus punya, saudara. Woi, jangan pesta pora, jangan berjoget, jangan berdansa. Habis itu dong bikin pesta 17, dong undang orang jemaat kurang aja, bikin batu sandungan. Ayo orang dari pendeta kadang mau putus, tapi dia tinggal aku saja asal. Jadi batu sandungan.
munafik. Hanya kita memandang saya organisasi gereja sidang jemaat Allah, tapi kita sudah melakukan kebenaran. Saudara berkati. Makanya hari ini saya mau sampaikan buat kita, dukunglah apa yang Anda dengar di gereja ini lewat hamba-hamba Tuhan. Kan saudara ini berkat Tuhan, kita harus dukung itu pekerjaan Tuhan, kita harus dukung untuk pelayanan. Kita ada di itu gereja untuk mendukung. Jadi kita cerminan hidup itu menentukan sekali, supaya orang betul-betul sadar, wih benar betul yang firman yang kau sampaikan pendeta aja itu memang betul-betul kebenaran. Itu kita harus buktikan. Saudara yang diberkati, karena itu ingatlah baik-baik. Hari ini kita belajar 3 hal penting. Jangan munafik. Kemunafikan itu sekali lagi tidak bisa tutupi, pasti akan terbenar. Karena itu kekristenan harus lurus, terbuka, jujur, biar kita mengalami sesuatu yang menyenangkan Tuhan. 1. Bertobat. 2. Motivasi tidak boleh salah. 3. Jangan sambungan. Itu 3 hal yang saya bagikan buat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pemain keyboard maju ke depan. Sama-sama kita bilang, saya tidak mau jadi orang munafik. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sama-sama bilang dengan saya bertobat sungguh-sungguh. Sekali lagi. Yang kedua, sama-sama bilang motivasi tidak boleh salah. 1, 2, 3. Sekali lagi, motivasi tidak boleh salah. Yang ketiga, sama-sama katakan, saya tidak mau jadi batu sandungan. Bilang samping kiri kanan, kamu harus jadi berkat buat orang lain. Oke, Yesus berkati kita. Mari kita tunduk kepalanya di dalam. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Siapkan roti dan anggur yang saudara sudah ambil tadi di depan. Ujian siapkan bukan dengan barang panah. Dengan